Tahukah kamu, di balik kejayaan Majapahit yang megah, pernah ada dua sosok misterius yang tak pernah tercatat jelas dalam naskah sejarah, Sabdopalon dan Nayogenggong. Mereka bukan bangsawan, bukan pula prajurit, namun kata-kata mereka mampu mengubah arah kerajaan. Siapakah mereka sebenarnya? Di abad ke-15, Majapahit berdiri megah sebagai pusat kekuasaan Nusantara. Istana penuh dengan kemewahan. Tetapi di balik kemegahan itu, raja terakhir, Brawijaya, sering terlihat termenung di pendopo kerajaan. Ada banyak urusan yang tak mampu ia pecahkan dengan pedang ataupun perjanjian. Di saat itulah, muncullah Sabdopalon. Seorang lelaki tua bersorban sederhana. Dikenal sebagai penasihat spiritual kerajaan. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam seperti menembus hati. Orang-orang berkata, dia bukan orang biasa. Ilmunya tinggi, mampu membaca tanda alam, bahkan meramalkan masa depan. Di sisinya selalu ada seorang pengikut setia, Nayogenggong, yang tak banyak bicara namun memiliki pengaruh besar di kalangan prajurit dan rakyat kecil. Dialah yang sering menjadi perantara antara Sabdopalon dengan dunia luar. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sabdopalon? Dari mana asalnya? Mengapa kata-katanya didengar raja? Tetapi tak pernah ada yang tahu asal-usulnya? Sabdopalon hanya tersenyum setiap kali ditanya. Aku hanyalah penjaga titipan bumi Jawa. Tugas kami menjaga keseimbangan, bukan menguasai. Namun sejak kedatangannya, keputusan-keputusan besar kerajaan mulai berubah arah. Perang-perang besar dapat dihindari. Perjanjian-perjanjian damai diteken. Tetapi bersamaan dengan itu, bayang-bayang perpecahan mulai terasa di tubuh Majapahit. Pada malam-malam tertentu, raja sering memanggil Sabdopalon ke pendopo. Bersama Nayogenggong yang membawa dupa dan kendi air suci, mereka mengadakan ritual. Kabarnya, ritual itu bukan sekadar doa, tetapi cara untuk membaca pertanda zaman. Dan pertanda itu semakin jelas, angin perubahan akan segera datang. Keyakinan baru mulai masuk ke tanah Jawa. Sebagian bangsawan menerima dengan tangan terbuka, sebagian lagi menolaknya. Sabdopalon tahu, zaman kejayaan Majapahit tak akan abadi. Kalau kamu jadi Raja Brawijaya waktu itu, apa yang akan kamu lakukan? Tetap percaya pada penasihat gaib yang sudah lama mendampingi, atau mendengarkan para bangsawan yang membawa keyakinan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di bab selanjutnya, kita akan lihat bagaimana ramalan itu mengubah segalanya. Setelah Sabdopalon dan Nayogenggong muncul di istana, keadaan Majapahit perlahan berubah. Kejayaan masih tampak di luar, tetapi di dalam, badai besar mulai mendekat. Inilah awal dari ramalan yang mengguncang tanah Jawa. Malam itu, angin berhembus aneh. Langit penuh bintang, tapi suasana terasa berat. Raja Brawijaya duduk di singgasananya, wajahnya cemas. Di hadapannya, Sabdopalon dan Nayogenggong tengah mempersiapkan dupa yang menguar harum. Hamba melihat pertanda buruk, Gusti, ujar Sabdopalon. Lautan api dari barat, angin dingin dari timur. Tanda perpecahan yang akan datang. Nayogenggong mengangguk, menambahkan. Banyak bangsawan mulai goyah. Banyak rakyat mulai mencari arah baru. Dalam keheningan malam itu,
Sabdo Palon mengucapkan ramalan yang kelak menjadi legenda. 7 purnama ke depan, keris-keris akan beradu. Darah akan membasahi tanah Majapahit. Keyakinan lama akan digantikan dengan yang baru. Dan jika tak hati-hati, kejayaan akan tinggal nama. Raja terdiam. Matanya menatap kosong, memikirkan masa depan yang tak lagi pasti. Kabar ramalan itu menyebar cepat di dalam istana. Sebagian bangsawan menertawakannya, menganggap Sabdo Palon hanyalah penakut. Namun sebagian lain mulai resah. Apakah ramalan ini benar? Haruskah kita tetap berpegang pada ajaran lama? Atau ikut arus perubahan? Pertanyaan itu menggema di balairung, di jalanan, bahkan di pasar-pasar. Noyo Genggong mencatat nama-nama pengkhianat yang mulai bermain dua kaki. Ia dan gurunya tahu, kerajaan bukan hanya butuh senjata, tetapi juga kesetiaan. Namun gelombang perubahan sudah terlalu besar. Islam mulai menyebar di pesisir. Saudagar dan ulama membawa keyakinan baru yang menjanjikan keadilan. Di satu sisi, rakyat bawah menyambutnya. Tetapi di sisi lain, elit Majapahit merasa terancam. Sabdo Palon bukan menentang perubahan. Tetapi ia takut tanah Jawa kehilangan jati dirinya. Kepada Noyo Genggong ia berkata, "Jika ini takdir zaman, biarlah. Tapi jika ini pengkhianatan, kita harus meninggalkan tanda agar anak cucu tak lupa siapa mereka." Dari sinilah muncul gagasan untuk meninggalkan warisan gaib. Pusaka dan janji yang kelak akan menjadi inti sumpahnya. Bagaimana menurutmu? Apakah ramalan Sabdo Palon hanyalah kebetulan sejarah? Atau memang tanda dari langit kalau kamu jati rakyat Majapahit saat itu, kamu akan ikut perubahan atau bertahan pada ajaran leluhur? Tulis pendapatmu, karena di bab berikutnya, sumpah besar akan diucapkan, yang konon masih menggema hingga sekarang. Malam telah larut. Hujan gerimis turun, menyelimuti perbukitan dengan hawa dingin. Api unggun kecil menyala redup di dalam pendapa kayu sederhana. Sabdo Palon duduk bersila, matanya terpejam, mendengarkan bisikan alam. Noyo Genggong tak jauh darinya, menatap keluar, gelisah. Sabdo Palon merasakan angin malam berhembus aneh, membawa aroma tanah yang terbakar meski tak ada api. Ia berbisik, "Noyo, bumi ini akan berguncang. Ada sesuatu yang akan berubah di tanah Jawa." Noyo Genggong menatap gurunya. "Apakah ini terkait ramalan yang dulu pernah kau sebutkan, tentang kerajaan yang akan runtuh?" Sabdo Palon hanya mengangguk, matanya tetap terpejam. Sabdo Palon berkata lirih, "Bukan sekadar kerajaan yang runtuh, Noyo, tapi peralihan zaman. Aku mendengar jerit tanah, tangis leluhur, dan bisik-bisik perubahan keyakinan." Tiba-tiba kilat membelah langit, membuat Noyo Genggong terlonjak. "Guru, apakah ini saatnya kita bersiap?" Sabdo Palon membuka matanya perlahan. "Belum, Noyo, tapi waktunya makin dekat. Kita harus siap menjadi saksi sejarah, meski pahit yang akan kita telan." Menurut kalian, perubahan besar apa yang akan terjadi di tanah Jawa saat itu? Apakah Sabdo Palon akan melawan atau justru mengikuti arus zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bab berikutnya akan mengungkapkan rahasia yang lebih besar. Pernahkah kalian merasa berada di tengah rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun? Malam itu, Sabdo Palon dan Noyo Genggong diundang ke sebuah pertemuan yang akan mengubah jalannya sejarah Majapahit. Menurut kalian, apa yang sedang mereka sembunyikan?
Fajar hampir menyingsing, kabut tipis masih menyelimuti tanah lapang di sekitar pendopo kerajaan. Di balik bayang-bayang pohon besar, beberapa orang berkumpul dengan wajah penuh rahasia. Seorang prajurit kerajaan mendatangi Sabdo Palon di malam sebelumnya, menyampaikan pesan dari salah satu bangsawan Majapahit. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Datanglah sebelum matahari terbit. Sabdo Palon dan Nayo Genggong duduk berhadapan dengan beberapa tokoh penting kerajaan. Mereka berbicara dengan suara pelan, takut didengar mata-mata asing. Majapahit sedang retak dari dalam, ujar salah satu pejabat, dan dari luar, bayang-bayang kekuatan asing mulai menyusup. Dengan tenang, Sabdo Palon berkata, "Aku sudah mendengar pertanda ini. Bukan hanya retakan, tapi akan datang gelombang besar yang tak terbendung. Jika kita tak bijak, tanah Jawa akan ditelan arus baru." Guru, apakah kita harus menentangnya? Atau bersiap untuk menghilang seperti bayangan di pagi hari? Sabdo Palon menatap jauh ke arah timur. Belum saatnya bertindak, Noyo, tapi kita harus mencatat sejarah ini dengan mata kita sendiri. Suatu saat, janji akan ditagih. Menurut kalian, siapa yang mengundang Sabdo Palon ke pertemuan rahasia ini? Dan gelombang besar apa yang ia maksud? Apakah kalian sudah bisa menebaknya? Tulis di kolom komentar sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Apakah kalian percaya pada sumpah yang bisa melintasi zaman? Malam itu, Sabdo Palon mengucapkan kalimat yang membuat tanah Jawa seakan bergetar. Kira-kira, sumpah apa yang begitu dahsyat hingga masih dibicarakan ratusan tahun kemudian? Malam gelap tanpa bulan, hanya cahaya obor yang menari di depan sebuah gapura kuno di kaki Gunung Lawu. Angin malam menusuk tulang, suasana hening, hanya terdengar gemerisik dedaunan. Setelah rapat rahasia itu, Sabdo Palon semakin yakin bahwa Majapahit sedang menuju kejatuhannya. Raja telah memilih jalan yang berbeda, meninggalkan ajaran lama. Nayo Genggong berdiri di sampingnya, wajahnya gelap. Guru, apakah kita kalah? Sabdo Palon menggelang pelan. Bukan kalah, Noyo, hanya belum waktunya menang. Sabdo Palon duduk bersila, meletakkan tangan di tanah, menatap langit, api obor menyala lebih terang, angin berhenti berhembus seolah ikut mendengarkan. Dengan suara berat, ia berkata, "Wahai bumi Jawa, saksikan sumpahku. Aku, Sabdo Palon, bersama Nayo Genggong, akan kembali 500 tahun dari sekarang. Kami akan menagih janji, mengembalikan marwah yang hilang, dan membangunkan yang tertidur." Suara itu bergema. Nayo Genggong gemetar, matanya memandang gurunya dengan campuran kagum dan takut. Setelah sumpah itu diucapkan, kabut tebal turun dari puncak Lawu. Dalam hitungan detik, Sabdo Palon dan Nayo Genggong menghilang, meninggalkan hanya obor yang perlahan padam. Bagaimana menurut kalian? Apakah sumpah itu benar-benar terjadi? Dan jika dihitung dari runtuhnya Majapahit, apakah masa 500 tahun itu sudah lewat atau justru baru akan datang? Tulis pendapat kalian di komentar, karena bab terakhir akan mengungkap jejak mereka di zaman kita. Sebuah pendopo sederhana di pinggir hutan. Malam remang dengan sinar bulan separuh, hujan gerimis turun perlahan, menambah suasana syahdu. Sabdo Palon dan Nayo Genggong duduk bersila. Dari kejauhan, tampak seorang tokoh dengan pakaian sederhana, membawa kitab dan tongkat kayu. Ia tersenyum ramah, tokoh ajaran baru. "Salam Dhamma, wahai sesepuh tanah ini. Aku mendengar gelisahmu menggema sampai ke tempatku." Sabdo Palon menatap tajam. "Kau datang membawa ajaran yang berbeda dari leluhur kami. Tidakkah kau takut akan perpecahan?" Tokoh itu tersenyum tipis. "Ajaran bukan untuk memecah, tapi menyatukan. Yang usang tak selalu harus dibuang, dan yang baru tak selalu jadi musuh." Nayo Genggong menimpali, "Tapi
Perubahanmu membuat rakyat goyah. Mereka lupa akar. Tokoh itu menjawab, akar itu tak akan hilang jika tanahnya tetap subur. Yang kami bawa adalah air baru untuk menyirami, bukan api untuk membakar. Perbincangan berlangsung lama, ada ketegangan, tetapi juga penghormatan. Mereka saling memahami bahwa zaman selalu bergerak, dan tak ada ajaran yang benar-benar hilang, hanya bertransformasi. Sebelum berpisah, tokoh ajaran baru itu berkata, jika suatu saat ajaranmu lenyap, bukan berarti kalah. Mungkin hanya berganti bentuk. Sabdo Palon mengangguk. Dan jika suatu saat engkau berkuasa, ingatlah, tanah ini pernah menyimpan sumpahku. Perubahan tak selalu datang dengan perang. Kadang ia hadir dalam senyap, meninggalkan jejak yang samar di hati orang-orang yang pernah menghadapinya. Desa yang dahulu penuh dengan sesaji dan upacara kini mulai mengenal cara-cara baru. Anak-anak belajar membaca dengan metode yang berbeda, dan para tetua terlihat membagi-bagikan nasihat dari kitab yang baru mereka kenal. Noyo Genggong, lihatlah, perubahan itu bukan lagi bayangan, tapi sudah menjadi daging. Sabdo Palon, setiap zaman akan menemukan bahasanya sendiri. Di sudut desa, Sabdo Palon memanggil salah satu muridnya yang setia. Sabdo Palon, peganglah ajaran kita, bukan untuk melawan, tapi untuk menjadi akar yang akan tetap hidup di tanah ini. Jika mereka membawa angin, jadilah tanah yang menerima hujan. Murid itu mengangguk dalam diam. Sebelum meninggalkan desa, mereka menanam sebuah pohon beringin kecil di tepi jalan. Pohon itu menjadi simbol janji mereka bahwa kelak, jika zaman berubah kembali, jejak mereka akan bangkit. Setiap akhir bukanlah penutup, melainkan permulaan yang lain. Sabdo Palon dan Noyo Genggong menyadari, zaman tak bisa dihentikan tapi sumpah bisa ditanam, menunggu saatnya untuk tumbuh kembali. Senja merah di lereng gunung, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah. Sabdo Palon berdiri di puncak, Noyo Genggong duduk di bawah beringin tua yang mulai meranggas. Noyo Genggong, segala telah berubah, apa yang dulu kita junjung, kini hanya tinggal bayang. Sabdo Palon, bayang bukan berarti hilang, ia hanya menunggu matahari berpindah arah. Sabdo Palon menengadah ke langit, mengucapkan sumpahnya yang kelak menjadi legenda. Aku, Sabdo Palon, tidak akan hilang. Jika ajaran ini lenyap, kelak setelah ratusan tahun, aku akan datang kembali bersama anak cucu yang mengingat tanah ini. Aku akan bicara ketika angin zaman berpihak kembali. Setelah itu, Sabdo Palon dan Noyo Genggong berjalan ke arah berbeda. Noyo memilih menyatu dengan rakyat, mengajar mereka diam-diam. Sabdo memilih menyepi, menghilang dalam kabut sejarah. Pohon beringin yang mereka tanam perlahan tumbuh besar, menjadi tempat orang-orang beristirahat, berdoa, bahkan berziarah. Tak ada yang tahu siapa yang menanamnya, tapi bisikannya tetap hidup di telinga para penunggu desa. Dan begitulah, kisah Sabdo Palon dan Noyo Genggong berakhir, atau mungkin baru saja dimulai. Menurut kalian, apakah sumpah itu masih bergema sampai hari ini, atau sudah lenyap di telan zaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika kisah ini menyentuhmu, bagikan agar lebih banyak yang mengingatnya. Terima kasih sudah setia menyimak kisah Sabdo Palon dan Noyo Genggong hingga akhir. Semoga cerita ini memberi wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini agar kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.